Riza Khalid yang juga ada di dalam rekaman. Hingga saat ini belum mengkonfirmasi kehadirannya, jadi belum diketahui apakah Riza Khalid akan hadir atau tidak. Dan pemirsa, untuk agenda apa yang akan digali pada sidang kali ini, langsung saja kita tanyakan kepada salah satu anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Sudah bersama saya ada Bang Adis Kadir dari fraksi Partai Golkar. Selamat siang Bang Adis. Selamat siang. Bang Adis, untuk sidang di hari kedua ini bisa dipastikan terbuka atau tertutup, Bang? Jadi kalau sudah dari awal kita terbuka, ya sudah kita buka-bukaan aja semua. Jadi kita buat terbuka saja walaupun itu melanggar Undang-Undang MD3. Pasal 132 jelas persidangan itu harus tertutup karena menyangkut rahasia perorangan. Tapi kemarin itu sudah ditetapkan terbuka, ya udah kita sekarang terbuka. Mungkin maksud dari kawan-kawan ini biar masyarakat luas lebih tahu, ya kan, duduk kasus ini sebenarnya. Mungkin nanti akan terbuka. Kemudian Bang Adis, untuk sidang kali ini mengundang Ma'ruf Syamsuddin selaku Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, dan kemudian apa yang hendak digali dari keterangan Ma'ruf Syamsuddin oleh MKD, Bang? Ya, tentunya yang akan kami gali seputar laporan terhadap Saudara Setia Novanto yang dilaporkan ada pelanggaran kode etik terkait dengan pertemuan dan juga terkait dengan penyadapan rekaman tersebut. Itu yang akan kami gali nanti tentunya. Mungkin Bang Adis bisa direview kembali mengenai persidangan kemarin, di mana menurut sang pengadu yakni Menteri SDM Sudirman Said bahwa rekaman itu dilakukan oleh Ma'ruf Syamsuddin. Dan apakah ini akan dicocokkan, akan ditanyakan kembali seputar teknis perekaman tersebut, Bang? Ya, tentunya kami akan memberitahu, menanyakan itu kepada Saudara MS. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh Saudara Sudirman Said ini tidak diakui oleh yang bersangkutan, Saudara MS yang akan kami panggil nanti. Karena kemarin jelas-jelas diakui di situ bahwa beliau, Saudara Sudirman Said, mendapatkan rekaman itu dari Saudara Ma'ruf Syamsuddin. Yang berada di tempat itu Ma'ruf Syamsuddin. Dalam rangka apa Ma'ruf Syamsuddin memberikan kepada Sudirman Said? Itu dalam rangka melapor katanya merasa tertekan, gitu kan? Nah, itu nanti yang akan kami gali-gali sedapat. Tetapi Bapak Sudirman Said juga kemarin mengatakan bahwa beliau mengatakan keabsahan daripada rekaman tersebut, beliau juga meragukan. Itu kemarin disampaikan dalam persidangan. Bang Adis, barang bukti rekaman yang diserahkan oleh Sudirman Said ini berupa kopian atau salinan. Dan apakah hari ini Ma'ruf Syamsuddin akan menyerahkan rekaman asli yang memang direkam oleh dirinya, Bang? Ya, kita tunggu. Tentunya kan pertama kita ingin mengetahui juga rekaman aslinya. Ya kan, ada perbedaan apa tidak dengan yang ya kita tunggu. Tentunya kan pertama kita ingin mengetahui juga rekaman aslinya, ya kan, ada perbedaan apa tidak dengan yang penyadapan rekaman yang diserahkan kemarin. Ini kita ingin mengetahui itu. Oleh karena itu kita minta nanti bagaimana. Rekaman asli tersebut apakah hari ini akan kembali diputar di sidang MKD ini, Bang? Oh tidak. Kita sudah cukup dengar kemarin. Kita juga sudah mempelajari, ya. Jadi tinggal kita akan mengkonfirmasikan saja kepada Saudara MS nanti apabila hadir beliau. Baik, Bang. Kemudian Bang, pada rekaman yang diputar kemarin terdengar ada beberapa nama yang disebut cukup banyak, seperti salah satunya Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Apakah nantinya Pak Luhut dan juga politisi PDIP yang disebut namanya seperti Darmo Prasojo akan diagendakan untuk dipanggil dalam sidang MKD berikutnya, Bang? Ya. Jadi begini, banyak sekali petinggi negara Republik ini yang disebut kemarin, bukan hanya Bapak Luhut, ya, mantan presiden disebutkan, pimpinan parpol juga banyak disebutkan. Ini yang kita sangat prihatin kalau nanti benar apa adanya daripada hasil penyadapan rekaman tersebut, ya kan? Tetapi intinya adalah kami MKD ini hanya akan menyelidiki kasus laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bapak Setia Novanto. Kami koridornya hanya sampai di situ saja. Terkait dengan kasus-kasus yang lain, dengan penyebutan nama-nama yang lain, itu adalah wewenang dari penegak hukum. Ini sudah pintu masuk. Dengan diperdengarkannya seluas-luasnya, kami rasa penegak hukum juga sudah bisa masuk
sudah bisa masuk untuk mulai penyelidikan terhadap kasus yang menyebutkan nama-nama tersohor di negeri ini. Tetapi sekali lagi konteks kami di NKB hanya akan melihat adakah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bapak Setia Novanto yang disampaikan ada meminta saham tersebut. Kenyataan kemarin dalam rekaman kita tidak menemukan ada permintaan untuk saham tersebut. Apakah ada mencatut nama presiden? Kenyataan juga kemarin disebutkan tidak ada Setia Novanto dari mulutnya menyebutkan ada mencatut nama presiden. Yang ada beliau hanya bercerita kejadian-kejadian yang telah lalu. Tidak ada mencatut saham. Jadi ini nanti yang akan kami periksa terkait dengan kode etik saja, tidak melebar sampai ke lain-lain. Terima kasih Bang Adis atas waktu informasinya. Selamat bersidang Bang untuk hari ini. Dan pemirsa, hingga saat ini kami masih menantikan kedatangan salah satu saksi kunci yang rencananya akan hadir pada selamat bersidang Bang untuk hari ini. Dan pemirsa, hingga saat ini kami masih menantikan kedatangan salah satu saksi kunci yang rencananya akan hadir pada siang hari ini, yakni Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Syamsuddin, di mana MKD akan mencocokkan keterangan yang sebelumnya kemarin disampaikan oleh pihak pengadu, yakni Menteri SDM Sudirman Said atas laporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto, termasuk nanti MKD akan bertanya seputar teknis perekaman yang dilakukan oleh Ma'ruf Syamsuddin, percakapan antara Ketua DPR Setia Novanto, dirinya Ma'ruf Syamsuddin dan juga pengusaha minyak Riza Halid. Kemudian MKD juga akan menelisik seputar apa isi pertemuan, 3 kali pertemuan yang dikabarkan dilakukan oleh ketiganya, dan kemudian juga mencocokkan keterangan yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri SDM Sudirman Said. Demikian informasi yang dapat kami kabarkan. Kembali ke studio. Baik, Syafati, kami akan kembali lagi ke Anda nanti karena sampai saat ini persidangan di MKD DPR RI Senayan belum juga dimulai karena saksi dari Ma'ruf Syamsuddin, Presiden PT Freeport, belum hadir hingga saat ini. Pemirsa kembali mengingatkan bahwa sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang berlangsung sejak kemarin siang menghasilkan beberapa poin penting tentang kesaksian Menteri SDM Sudirman Said. Dan berikut adalah beberapa poin penting tersebut. Yang pertama adalah sidang kesaksian Sudirman Said ini berlangsung terbuka. Ini merupakan persidangan etik pertama yang diselenggarakan oleh DPR yang bersifat terbuka. Kemudian kedua adalah kemarin malam rekaman diperdengarkan di dalam sidang. Rekaman yang disampaikan oleh Sudirman Said sebagai pengadu dikatakan direkam oleh Ma'ruf Syamsuddin, Presiden Direktur PT Freeport yang hari ini rencananya akan memberikan kesaksiannya. Kemudian rekaman tanpa izin dilakukan Presdir Freeport Indonesia. Ini akan menjadi salah satu materi yang akan ditanyakan di dalam sidang MKD hari ini. Ya, kemudian dalam rekaman dikatakan tidak ada permintaan saham oleh Setia Novanto. Ketika kemarin diperdengarkan, kemudian transkrip disampaikan, kalimat-kalimat yang tadinya disangkakan pada Setia Novanto terkait dengan pencatutan nama presiden ternyata tidak keluar dari mulut atau dari pembicaraan Setia Novanto dalam rekaman tersebut. Ya, baik pemirsa, kami masih akan terus memberikan informasi terkini, tapi kami harus jeda sejenak. Kami akan segera kembali dalam Breaking News TV One sesaat lagi. Keamanan di Freeport, dan itu yang saya sampaikan. Pemirsa, sidang perdana Mahkamah Kehormatan Dewan tentang kontrak karya PT Freeport yang digelar kemarin menghadirkan pengadu Menteri SDM Sudirman Said. Dalam tanya jawab, anggota MKD mempertanyakan soal hubungan yang erat antara Menteri SDM dengan PT Freeport. Surat yang Anda kirim, saya sudah mempelajarinya. Itu diterjemahkan oleh banyak pihak seakan-akan Anda sudah memberikan izin. Saya sudah baca dengan staf saya. Yang saya temukan tidak. Saya dapatkan itu. Karena yang Anda maksud itu adalah Freeport Indonesia segera dapat mengajukan permohonan perpanjangan operasi pertambangan. Sementara Freeport mengirim surat kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada Anda itu, bunyinya adalah perpanjangan kontrak karya yang tentu saja berhadapan-hadapan atau bertentangan dengan undang-undang minerba kita.
Saya setuju itu. Tetapi kemudian yang kita tangkap di sini adalah komunikasi Anda, koordinasi Anda, hubungan Anda, tentu saja sebagai pemerintah ya, sebagai menteri, demikian dekat, demikian mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan Freeport. Apalagi kemudian ternyata benar barang bukti Anda berikan kepada Anda. Apa yang ingin Anda jelaskan dengan hubungan yang istimewa ini? Terima kasih Yang Mulia. Saya kira Benar barang bukti Anda berikan kepada Anda. Apa yang ingin Anda jelaskan dengan hubungan yang istimewa ini? terima kasih Yang Mulia. Saya kira tidak ada yang istimewa. Saya berusaha melayani stakeholder sebaik-baiknya. Saya dekat dengan Freeport, dekat dengan Pertamina, dekat dengan Medco, dekat dengan seluruh perusahaan tambang yang memang saya punya kewajiban melayani mereka. Kebetulan saja banyak masalah-masalah yang menjadi public issue yang berkaitan dengan Freeport, Newmont dan sebagainya. Tentu saja terhadap masalah yang public issue-nya besar, perhatiannya lebih besar. Tetapi tidak ada hubungan istimewa apapun yang berbeda dengan cara saya melayani stakeholders yang lain. Ya baik, pemirsa, sidang yang sedianya dilakukan pada pukul 13.00 nampaknya hingga kini begitu masih belum. Riza Halid yang juga ada di dalam rekaman hingga saat ini belum mengkonfirmasi kehadirannya, jadi belum diketahui apakah Riza Halid akan hadir atau tidak. Dan pemirsa, untuk agenda apa yang akan digali pada sidang kali ini, langsung saja kita tanyakan kepada salah satu anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Sudah bersama saya ada Bang Adis Kadir dari fraksi Partai Golkar. Selamat siang Bang Adis. Selamat siang. Bang Adis, untuk sidang di hari kedua ini bisa dipastikan terbuka atau tertutup, Bang? Jadi kalau sudah dari awal kita terbuka, ya sudah kita buka-bukaan aja semua. Jadi kita buat terbuka saja walaupun itu melanggar Undang-Undang MD3. Pasal 132 jelas persidangan itu harus tertutup karena menyangkut rahasia perorangan. Tapi kemarin itu sudah ditetapkan terbuka, ya udah kita sekarang terbuka. Mungkin maksud dari kawan-kawan ini biar masyarakat luas lebih tahu ya kan duduk kasus ini sebenarnya. Mungkin nanti akan terbuka. Kemudian Bang Adis, untuk sidang kali ini mengundang Ma'ruf Syamsuddin selaku Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, dan kemudian apa yang hendak digali dari keterangan Ma'ruf Syamsuddin oleh MKD, Bang? Ya, tentunya yang akan kami gali seputar laporan terhadap Saudara Setia Novanto yang dilaporkan ada pelanggaran kode etik terkait dengan pertemuan dan juga terkait dengan penyadapan rekaman tersebut. Itu yang akan kami gali nanti tentunya. Mungkin Bang Adis bisa direview kembali mengenai persidangan kemarin, di mana menurut sang pengadu yakni Menteri SDM Sudirman Said bahwa rekaman itu dilakukan oleh Ma'ruf Syamsuddin. Dan apakah ini akan dicocokkan, akan ditanyakan kembali seputar teknis perekaman tersebut, Bang? Ya, tentunya kami akan memberitahu, menanyakan itu kepada Saudara MS. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh Saudara Sudirman Said ini tidak diakui oleh yang bersangkutan, Saudara MS yang akan kami panggil nanti. Karena kemarin jelas-jelas diakui di situ bahwa beliau, Saudara Sudirman Said, mendapatkan rekaman itu dari Saudara Ma'ruf Syamsuddin. Yang berada di tempat itu Ma'ruf Syamsuddin. Dalam rangka apa Ma'ruf Syamsuddin memberikan kepada Sudirman Said? Itu dalam rangka melapor, katanya merasa tertekan. Nah itu nanti yang akan kami gali-gali seperti apa. Tetapi Bapak Sudirman Said juga kemarin mengatakan bahwa beliau mengatakan keabsahan daripada rekaman tersebut, beliau juga meragukan. Itu kemarin disampaikan dalam persidangan. Bang Adis, barang bukti rekaman yang diserahkan oleh Sudirman Said ini berupa kopian atau salinan. Dan apakah hari ini Ma'ruf Syamsuddin akan menyerahkan rekaman asli yang memang direkam oleh dirinya, Bang? Ya, kita tunggu. Tentunya kan pertama kita ingin mengetahui juga rekaman aslinya. Ya kan, ada perbedaan apa tidak dengan yang ya, kita tunggu. Tentunya kan pertama kita ingin mengetahui juga rekaman aslinya. Ya kan, ada perbedaan apa tidak dengan yang penyadapan rekaman yang diserahkan kemarin. Ini kita ingin mengetahui itu. Oleh karena itu kita minta nanti bagaimana.
Rekaman asli tersebut apakah hari ini akan kembali diputar